Halo guys, welcome to Swungkro. Oke, di video kali ini kita membahas lagi tentang Wahabi. Yang kemarin kita sudah membahas tentang bid'ah Wahabi yang mengatakan kalau bid'ah itu kan semuanya sesat, ya kan gitu. Kemudian kali ini kita akan membahas bahwa Wahabi itu ketika menafsir Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Ini videonya lihat dulu nih, videonya lihat dulu. Wah, pada gosong. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Kosong panas mubel tidak kuat gitu kan. Jadi guys, istawa itu, kalimat istawa itu memiliki 15 makna. Ya, kenapa dia itu memilih makna yang tidak pantas buat disifatkan pada Allah? Padahal nih, Sayyidina Ali pernah berkata begini, Innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidati. Sesungguhnya Allah menciptakan arsy itu untuk menampakkan kekuasaannya. Walam yattakhidhu makanan lidati, dan tidak menggunakannya untuk tempat sebagai zatnya gitu. Gimana kalau begini? Apakah kalian masih percaya sama Jawas? Kalau aku mending sahabat Ali, ya kan? Karena Nabi juga mengatakan begini, Ana Madinatul Ilmi wa aliyun babuha. Sunna qaidakum min at-tamassuki bi dhahiri ma tashabba min al-kitab wa sunnah fa inna dzalika min usulil kufar. Jikalau diri kalian dari berpegang pada ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat, karena itu merupakan pangkal dari kekufuran. Tuh, hati-hati kalau ada hadis atau ayat yang mutasyabihat itu jangan dimaknai secara mentah-mentah, harus diolah dulu, digoreng dulu, ya kan. Nah, yang digoreng ya kita menukil dari perkataan-perkataan ulama yang pakar pada bidangnya. Jangan kita tuh hanya karena akal kita sok pandai. Dan Imam Nawawi dalam kitabnya Tafsir Munir, tafsir Al-Quran, Tafsir Munir ya, ketika menafsiri ayat Tsummastawa 'alal 'arsy, ya kan, dia mengatakan wal wajibu 'alaina an naqda'a bi kaunihi ta'ala munazzahan 'anil makan wal jiha. Yang wajib bagi kita yakini itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala suci dari tempat dan arah. Allah tidak bertempat dimanapun, Allah tidak berarah dimanapun, baik itu di atas, di bawah, di samping, di kiri, kanan, depan, belakang, di tengah. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Al-mukhalafatu lil hawadits. Allah itu berbeda dengan sesuatu hal yang baru. Sampai Nabi bertanya kepada budak, Aina Allah, di mana Allah? Jawab fis sama, di atas langit. Di atas langit artinya di atas langit. Yang ketujuh, di atas situ, di atas arsy Allah itu. Tuh kan, kalau dibilangin kalau belajar tuh yang benar, jangan tidur di kelas, ya kan. Kalau pemahamannya salah, terus kalian mengatakan pada umat muslim gitu, itu yang nanggung dosa siapa gitu, kalau bukan elu. Hadis itu mutorib, tahu nggak mutorib itu apa? Matan dan sanadnya itu mutorib gitu. Tahu nggak mutorib itu apa? Rancau. Jadi antara periwayat satu dengan periwayat yang lain itu meriwayatkan itu berbeda-beda, itu teksnya itu berbeda-beda, kemudian sanadnya juga berbeda-beda dia juga, ya kan. Setelah berbeda-beda, ini bisa nggak disatuin, ini maknanya itu maksudnya satu makna nggak? Ternyata tidak, maka itu dihukumi hadis dhaif. Imam Al-Hafidh An-Nawawi, kalau sudah dijuluki dengan Al-Hafidh, yaitu pakar sekali dalam hadis gitu kan, itu mengatakan kita itu tidak boleh berpegang teguh pada zahir hadis ini. Pada riwayatnya Imam Malik itu Rasulullah bukan bertanya Aina Allah gitu, akan tetapi itu Rasulullah bertanya begini, Atasyhadina an la ilaha illallah. Kemudian qalat na'am. Siapa? Jariyah tadi atau budak hitam tadi mengatakan iya gitu. Rasulullah bertanya lagi, Atasyhadina anni Rasulullah. Apakah kamu juga bersaksi bahwasanya saya adalah utusannya Allah gitu. Qalat na'am. Imam Malik ini adalah an-najmul hadis. Najmul hadis. Riwayat Imam Malik ini adalah lebih kuat. Hati-hati sama Wahabi,
Akidah kita itu jaga terus. Allahu mawjudun bila makan, Allah ada tanpa tempat. Kana Allahu ala makan wa wal ana ala ma alaihi kan, itu perkataan Sayyidina Ali. Subhanalladzi yughayyiru wa la yataghayyar. Maha suci Allah, zat yang merubah akan tetapi dia tidak berubah. Karena berubah itu merupakan akbaru alamatil huduts, besar-besarnya tanda bahwa itu adalah sesuatu hal yang baharu. Itu Allah bukanlah bahar, Allah ada tidak diawali oleh ketiadaan. Jadi guys, intinya kalau lihat video-video di YouTube, video-video di sosial media, di Instagram, di Facebook, itu hati-hati kalau yang mengatakan kita itu mentakzimkan Allah itu di tempat yang tinggi, di arsy. Kalian tahu Nabi Muhammad itu hidup di mana? Di bumi, di tanah kan ya. Di langit itu dipenuhi oleh malaikat. Akan tetapi menurut Allah, derajat Nabi Muhammad dengan derajat malaikat itu lebih agungan mana, lebih besar mana itu derajat. Mengagungkan Allah itu ada dengan tanzihullah min sifatil makhluqin, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluknya. Kemarin nih guys, saya melihat di News TV ada ustadzah Wahabi mengatakan gini, yang pertama kali diwajibkan mengenal Allah dengan cara membayangkannya. Goblok. Dat Allah itu tidak bisa kita bayangkan. Imam Ahmad mengatakan, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di benakmu, maka Allah tidaklah seperti itu gitu. Karena Allah itu bukan dengan cara membayangkan sifat dan zatnya. Akan tetapi mengenal Allah itu dengan cara mempelajari sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz baginya.